Ada hak seorang rakyat kecil untuk kritik pemerintah di depan matanya dia langsung, dan dia hidup bebas. Hari ini kita nggak punya hak bebas mengkritik pemerintah, berarti kita tidak punya hak. Bayangkan sistem kekhalifahan dan syariat yang terbentuk masa itu. Pemerintah baru mengumumkan, lalu kemudian dikritik, balik lagi pemerintah ubah. Bayangkan itu, betapa hak seorang rakyat kecil diperhatikan. Ini loh sistem syariah. Yang kalau hari ini rakyat kecil ngomong, berbicara, menuntut haknya, kritik terhadap haknya, lalu justru dia yang akan divonis, dia yang akan dikriminalisasikan, kita tahulah betapa curang ini sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, yang telah berhadir di Masjid Oman Al-Makmur Lamprit, Kota Banda Aceh, dan seluruh para pendengar dimanapun saudara kami berada, baik yang mengikuti kami melalui media sosial ataupun melalui radio Oman, dan begitu juga radio Silaturahim dari Jakarta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan bagian kedua pembahasan kita tentang masalah hidup bersyariah. Kita ingin memahami dan membentuk persepsi kita tentang kehidupan bersyariah saat ini itu semestinya harus seperti apa. Beberapa poin yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang hidup bersyariah atau hidup sesuai dengan syariat Islam, bahwa syariat Islam di abad kita sekarang bukanlah sebuah momok, bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kesalahpahaman sebahagian kita tentang syariat Islam, atau mungkin ada kesalahan praktek yang terjadi di abad ini dan sebelumnya, itu menjadikan sebagian orang tidak merasa penting, tidak merasa perlu, bahkan kadang merasa bahwa syariat Islam itu sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Ini adalah miskonsepsi yang sangat fatal tentang pemahaman syariat Islam. Makanya dalam pertemuan sebelumnya dan hari ini kita ingin memahami konsep daripada hidup bersyariat itu seperti apa. Nah, kita sering dalam kehidupan kita bicara masalah syariat dari sisi ibadah. Jelas, syariah itu masuk sisi ibadah juga, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang pertama. Begitu juga masalah syariah itu masuk dari sisi masalah kehidupan berkeluarga kita. Nah, di dalam kehidupan negara kita bicara masalah ibadah, syariah dari sisi ibadah, syariah dari sisi kita kehidupan berkeluarga perdata kita, itu kita akui kita mesti memakai syariat Islam dalam hal ini. Tapi sisi lain yang sangat menentukan dan sangat penting untuk kita syariahkan hidup kita saat ini adalah tentang bagaimana syariah ini menjamin hak setiap personal masyarakat, ya, setiap pribadi-pribadi daripada bangsa ini dalam sebuah negara. Sebagaimana kita sampaikan pertemuan yang lalu, bahwa syariat ini bukan masalah hudud saja, masalah pidana, tetapi syariat adalah lebih besar daripada itu semua, adalah masalah hukuk, hak-hak personalitas. Islam datang dengan syariat ini adalah untuk menjamin hak-hak personal tersebut.
Saya ingin gambarkan perbandingan yang sangat kontras sekali. Kita mendengar dan melihat bagaimana saudara-saudara kita muslimin kadang di negara Afrika itu mereka siap untuk berhijrah, menceburkan diri mereka entah hidup entah mati di dalam lautan, menyeberang demi mereka sampai ke Eropa. Kenapa? Negara mereka itu memangnya sempit, negara mereka itu memangnya tidak layak hidup. Kenapa mereka siap untuk mukhatarah, ya, mengarungi bahaya demi sampai ke negeri Eropa? Begitu juga saudara kita yang mungkin dari Rohingya yang sampai ke tempat kita. Ada masalah apa dengan mereka? Masalahnya adalah bahwa tidak ada pengakuan hak personal bagi mereka yang tinggal di negeri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak yang layak bagi kehidupan yang layak di negeri mereka sendiri. Di Afrika misalkan, kita dapatkan di negeri Afrika itu, ya, pemerintahnya itu disetir oleh PT-PT dari Eropa yang mengeruk hasil bumi mereka. Rakyat tidak boleh bicara. Presiden, Perdana Menteri di negeri mereka itu adalah yang ditentukan oleh PT-PT yang bekerja, PT-PT asing yang bekerja di negeri mereka. Rakyat tidak punya hak untuk berbicara, bahkan mengkritik pemerintah. Jadi adakah rakyat hak di negeri mereka sendiri? Tidak punya hak. Kekayaan negeri mereka itu dikeruk oleh PT-PT yang datang dari luar, PT-PT asing. Yang PT asing itu buat perjanjian saling menguntungkan dengan pemerintah, dan pemerintah itu adalah dikuasai oleh beberapa hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Rakyat tidak punya hak untuk berbicara di situ. Mereka tidak punya hak yang layak. Hak-hak personal mereka tidak diakui di negeri mereka. Makanya mereka siap pergi jauh dari negerinya, walaupun melalui laut yang tidak ada jaminan mereka akan hidup nanti. Siap mereka arungi itu. Ini adalah sebuah fakta. Apabila di sebuah negeri hak personal daripada rakyat tidak dijaga, maka tidak ada kemuliaan hidup di negeri itu. Maka datang syariat Islam itu adalah untuk memberikan hak kemuliaan hidup bagi masyarakat, bagi personal pribadi-pribadi dalam sebuah negara. Ini perlu kita pahami dengan baik. Jadi hidup bersyariah itu artinya adalah hidup di mana seseorang di dalam sebuah negara mendapatkan hak yang layak dan mulia, terjamin dan terjaga dia di tempat dia tinggal itu. Itu hidup bersyariah. Siapa yang tidak rindu kita ini mendapatkan hak yang layak di negeri kita sendiri? Apa yang ingin kita buat yang benar, tidak melanggar, kita dapatkan dengan baik. Maka lihat ini bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Shad ayat 2 ayat 26. Allah berfirman kepada Nabi Daud, dan kita tahu Nabi Daud adalah nabi pertama di kalangan Bani Israel yang diberikan kekuasaan, nabi plus penguasa. Nabi Daud. Sebelumnya nabi-nabi Bani Israel sebelumnya bukan raja, tapi Nabi Daud lah dimulai dari nabi Bani Israel juga adalah seorang raja pada masa Nabi Daud. Setelah itu anak beliau Nabi Sulaiman, berlanjut lagi nabi juga seorang penguasa. Apa firman Allah kepada Nabi Daud selaku penguasa plus nabi? Allah berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tatabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Nabi Daud dijadikan penguasa sebagai khalifah yang mengatur urusan rakyat yang beliau berkuasa di tempat itu, ya. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka berikanlah keputusan, berkuasalah, memerintahlah secara benar antara manusia, secara benar, secara hak. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsumu, ya.
Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, maka engkau akan tersesat daripada jalan Allah. Itu seorang nabi loh. Seorang nabi diturunkan ayat oleh Allah dalam Al-Quran bahwa engkau menjadi khalifah penguasa. Lalu maka berikan keputusan dalam engkau berkuasa antara manusia itu secara benar, secara adil. Jangan serampangan, jangan semena-mena. Memangnya Nabi bisa berbuat semena-mena? Itu kan Nabi. Kalau dia seorang penguasa, walaupun Nabi sekalipun, dia harus mengikuti ini jalan cara mainnya ini. Ini adalah rumusan seorang penguasa. Walaupun seorang Nabi sekalipun, jangan ikuti hawa nafsu. Lalu ngikut apa? Ngikut kebenaran. Kebenaran dari mana? Buat sendiri atau dari Allah? Kalau buat sendiri berarti bukan syariah. Kalau syariah dari Allah. Kalau buat sendiri, oke, maka buatlah kanun sendiri, undang-undang sendiri. Sekarang siapa yang pesan undang-undang? Kita tahu bagaimana undang-undang di sebuah negara kalau tidak memakai syariat sebagai landasannya sesuai dengan pesanan. Siapa yang pesan? Buat kan begitu. Undang-undang itu mesti ada yang pesan. Ada yang pesan, kemudian kalau sanggup dibayar bagaimana? Dalam 1 bulan, 2 bulan selesai undang-undang, ketok palu semua. Itu undang-undang buat sendiri. Kalau berlandaskan kepada syariat, maka undang-undang nggak bisa dipesan. Ada koridor syariat hukum Allah yang nggak bisa dilanggar. Mau pesan atau tidak pesan, undang-undang nggak boleh melanggar, ini dia. Ada batasan Tuhan yang nggak boleh dilanggar. Syariat. Maka syariat akan menjamin. Kalau undang-undang dibuat sendiri sesuai dengan pesanan, yang pesan juga adalah kelompok tertentu yang dia punya maslahat di negeri kita, misalkan di sebuah negeri misalkan, maka hak-hak kita selaku rakyat biasa itu tidak akan terpenuhi. Maka sekali lagi kita katakan, syariat Allah datang, ya, syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah ini dalam mengatur urusan kenegaraan, bahkan seorang pemimpin, Allah tegaskan, jangankan dia adalah seorang presiden di negeri kita, seorang gubernur di negeri kita, Nabi saja Allah firmankan, fahkum bainan nasi bil haqq, engkau memerintahlah di antara manusia itu secara hak, secara kebenaran daripada Allah. Wala tattabi'il hawa, jangan ikut hawa nafsumu, engkau akan sesat di dalam berkuasa. Maka akan banyak manusia nanti, rakyat tidak akan memiliki hak, tidak terpenuhi hak mereka kalau seorang pemimpin tidak memimpin secara adil, secara benar. Lihat itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Selanjutnya, untuk menjamin di dalam sebuah negara bagi rakyat-rakyat, hak bagi setiap rakyat, Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa seorang pemimpin dalam sebuah negara itu haruslah pemimpin yang profesional, berbuat secara profesional. Dalam hadis sebelumnya pernah kita sampaikan, datang seorang Arab Badui tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan ini sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Nabi tidak mau menjawab. Tapi lambat laun kemudian Nabi tanya, siapa yang tanya tadi, kapan kiamat? Saya, ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi katakan bahwa Fa'idha duyi'atil amanah fantadhiri sa'ah. Kalau seandainya amanah kepercayaan itu disia-siakan, maka tunggulah kehancuran hari kiamat, kata Nabi. Lalu Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa ida'atuha? Bagaimana orang menyia-nyiakan kepercayaan amanah itu? Kata Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau seandainya suatu perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, bukan yang punya kompetensi di bidangnya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi. Jadi sebuah pemerintahan yang menjadikan syariah adalah sebagai aturan dalam memerintah, tata kelola pemerintahan, dia akan memerintah secara apa? Secara profesional. Kalau bukan ahlinya di bidangnya, tidak bisa pakai. Ini sama dengan menyia-nyiakan amanah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita merasa senang kalau seandainya negeri kita, daerah kita itu hidupnya bersyariah. Kenapa? Karena tata kelola pemerintahan itu harus seperti ini. Harus seperti ini. Siapa yang katakan ini? Nabi langsung mengatakan. Ya, Nabi langsung mengatakan, yang kalau seandainya saya tidak ikut seperti kata Nabi, maka saya akan berdosa. Kalau hari ini orang tidak ikut kata undang-undang, ya kalau di sidang masuk penjara, kalau enggak di sidang lepas dia, biasa aja. Tapi kalau enggak ikut kata Nabi, sidang enggak di sidang, kita berdosa, masalah dengan hari kiamat kita. Maka kita bangga dan senang kalau dikatakan bahwa negeri kita, daerah kita mesti bersyariah. Artinya apa? Terjamin profesionalitas tata kelola pemerintahan. Tidak ada boleh diberikan suatu urusan, ngatur urusan rakyat kalau dia nggak punya kompetensi di situ. Kita lihat lebih jelas lagi hadis dalam riwayat Imam Hakim, ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'mala rajulan min asabatin wa fi tilkal asabah man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Qala al-Hakim hadza hadisun sahihul isnad wa lam yukhrijah. Imam Hakim, ya, sebuah hadis diriwayatkan, hadis sahih daripada Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim daripada Ibnu Abbas. Kata Nabi apa? Man ista'mala rajulan, siapa yang memakai seseorang, mempekerjakan seseorang, min aswabatin, dari suatu kelompok, wa fi tilkal asabah man huwa arda lillahi minhu, padahal dalam kelompok itu ada yang lebih diridhoi Allah daripada orang yang dipakai ini, ya. Siapa yang memakai seorang pekerja, diberikan tugas dari suatu kelompok orang misalkan, padahal dalam kelompok itu ada yang lebih diridhoi Allah dari orang yang ditunjuk ini, ya. Apa yang akan terjadi? Faqad khanallah wa khana rasulahu. Maka orang yang menugaskan orang itu, yang padahal ada orang lain yang lebih diridhoi Allah daripada dia, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati orang-orang mukmin. Profesional enggak itu? Kaleng-kaleng enggak itu? Apakah kaleng-kaleng ini? Enggak kaleng-kaleng, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya seorang pejabat, wali kota misalkan, wali kota Banda Aceh, gubernur Aceh misalkan, menunjukkan tugas kepada seseorang, padahal ada orang lain yang lebih diridhoi Allah, lebih profesional, lebih baik daripada dia, tapi tetap dia yang ditunjuk, sungguh sesuai dengan hadis ini nih, maka dia berkhianat terhadap Allah, berkhianat kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Bayangkan nih, itu tata kelola apa ini? Jika kecil mendang, kan kecil mendang, ya. Tetapi adalah tata kelola pemerintahan dalam hadis Nabi SAW. Maka kalau bicara masalah syariat, ini hadis bisa jadi rujukan dalam pemerintahan. Tapi kalau bicara nggak ada urusan syariat di negeri kita, ya udah berarti hadis ini nggak dipakai. Begini hadis nggak dipakai. Ini hadis Nabi kita, Nabi yang bersabda loh, nggak main-main. Maka bangga kita dong kalau begitu. Pemerintah kita, daerah kita ingin menerapkan syariat Islam, tata kelola pemerintahan kalau sesuai dengan syariat Islam ingin kita mulai dari ini harus profesional. Maka pada saat ini kalau seandainya ada gonjang-ganjing atau ada apa namanya jual beli jabatan, hari ini mau jadi kabid, mau jadi kepala dinas, harus bayar sekian, itu pengkhianatan. Bukan cuma khianat kepada negara loh, khianat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang mukmin. Jadi seseorang diberikan jabatan baik di Banda Aceh atau di Aceh misalkan, ataupun di Indonesia secara umum, ya, diberikan dia jabatan hanya gara-gara siapa yang sanggup bayar maharnya, bayar 50 juta, bayar 100 juta misalkan. Kalau ada ini bukan khianat pada rakyat Aceh saja loh, khianat menurut syariat Islam, menurut hadis Nabi, khianat pada Allah, pada Rasul, dan orang-orang mukmin kita semua. Maka kita ingatkan gubernur kita, wali kota kita, bupati-bupati kita yang sedang sekarang meriset
ya, mereset daripada mengatur ulang siapa yang akan menjabat, yang mengatur urusan provinsi, urusan urusan kota Madia, begitu juga kabupaten-kabupaten di Aceh. Jangan khianat pada Allah, jangan khianat pada Rasul, dan jangan khianat kepada orang mukmin. Ketika Bapak Ibu menjadikan orang-orang yang berkuasa, yang mengatur urusan rakyat, mengatur urusan kami, yang memberikan hak kami itu bukan orang-orang yang berkompeten, yang siap melayani kami dengan baik, telah berkhianat kepada kami. Masa kami harus buat KTP saja, ngantri nggak ketahuan kapan dapat hak. Kalau nggak punya orang dalam nggak akan dapat hak kami. Apakah itu bukan berkhianat kepada kami itu? Betul? Hei, gejak rakyat yo gejak ya buka KTP hana getu di imtir romi urui dalam. Hana nggedo oh kakak hana merempuk hak gitu. Gisah long tengok. Yang dijadikan itu sebagai bukan orang yang siap melayani rakyat. Dia enggak berkompetensi di situ. Kenapa ditaruh dia di situ? Syariat Islam. Maka saudaraku, adik-adikku yang muda-muda, kalian jangan alergi dengan syariat Islam. Syariat Islam itu menjamin hak kita loh, profesionalitas dari tingkat pemerintahan loh. Jangan kalian pikir syariat Islam hanya cambuk saja untuk orang-orang, bukan, itu hal kecil dicambuk itu. Ya, dicambuk enggak dicambuk itu hal kecil itu. Tapi masalah enggak profesionalnya pengelolaan pemerintahan itu masalah besar. Syariat Islam menjamin itu. Syariat Islam mesti diterapkan seperti itu. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan syariat Islam demi menjamin hak setiap rakyat ya. Karena syariat Islam, maqasid syariat Islam itu dalam sebuah negara menjamin setiap rakyat, setiap orang punya hak yang mulia dia. Ya. Selanjutnya apa poinnya? Itu persamaan hak di depan hukum. Di depan hukum kita semua itu sama loh. Syariat Islam menjamin itu. Syariat Islam mengatur hal yang seperti itu. Ya, persamaan kita di depan hukum. Ya. Kalau misalkan hari ini itu hanya tulisan dalam undang-undang, tapi pelaksananya tidak ada. Syariat Islam menjamin yang seperti itu. Maka kita bangga kalau seandainya nanti di daerah kita, di tempat kita diterapkan syariat Islam dengan baik dan kita menuntut syariat Islam itu diterapkan, yang terjadi akan seperti ini. Lihat contohnya. Contohnya kita lihat, ini hadis yang sahih kejadiannya riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan seluruh ashabus sunan. Dalam semua kitab hadis akan kita dapatkan, kutubus sittah kita dapatkan. Ceritanya apa? Ada seorang wanita dari Quraisy. Seorang wanita dari Quraisy dikenal dengan Imra'ah Makhzumiyah ya. Seorang wanita Bani Makhzum ya, Makhzumiyah ya. Dia mencuri. Wanita ini mencuri. Ini orang Quraisy. Orang Quraisy orang terpandang loh. Orang terpandang di kalangan Arab, luar biasanya adalah nabi dari orang Quraisy. Betul-betul terpandang ya. Tapi ada wanita dari suku Quraisy ini yang mencuri ya. Faqalu ya, orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy pun merasa malu dan mereka bermusyawarah. Mereka bilang apa? Man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa may yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid hibbur Rasulillah. Mereka pun akhirnya bermusyawarah siapa yang bisa minta ya yang bisa melobi Nabi lah dalam bahasa sekarang. Supaya ini wanita nggak kena hukum. Kalau kena hukuman dia potong tangannya, malu kita ini semua. Maka diutuslah siapa? Yang orang dekat Nabi, yang dicintai oleh Nabi. Siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid itu anak angkat Nabi, anak dari anak angkat Nabi. Ya. Jadi mintalah Usamah diutus untuk bicara masalah wanita yang telah mencuri itu ya, supaya dikorting lah atau bagaimana lah, jangan sampai ini malu orang Quraisy ini kalau ditegakkan hukum ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh Usamah, "Ya Rasulullah, atashfa' fi haddin min hududillah?" Ya Rasulullah, bisakah engkau memberi ampun terhadap orang yang mendapatkan had bin hududillah, hukuman daripada Allah, bisa enggak ya? Ya Rasulullah, engkau memberikan syafaat, engkau ampuni.
Itu mulai kata-kata pertama dari Usamah bin Zaid. Nabi langsung paham, ini Zaid datang urusannya masalah apa ini? Masalah seorang wanita Quraisy yang telah mencuri dan telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah qama fa khataba. Nabi pun kemudian naik mimbar. Nabi berkhutbah tentang masalah ini. Apa kata Nabi? Innama halakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihil hadd. Kata Nabi, sesungguhnya celaka dan binasa orang-orang sebelum kalian. Apabila yang mencuri itu orang-orang mulia, mereka biarkan. Tapi kalau yang mencuri itu orang-orang lemah, mereka buat hukumannya, kata Nabi. Wa ayyamallah, kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad sariqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya, demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Nabi. Syariah enggak ini? Ini syariah loh. Jadi siapa yang ngomong hari ini syariah itu adalah sesuatu yang kolot? Siapa yang ngomong hari ini adalah bahwa kita tidak perlu syariah gara-gara negara kita sudah maju, hidup di zaman modern? Justru zaman modern hari ini yang kita elu-elukan ini, hari ini yang kita anggap undang-undang kita lebih hebat, kadang yang seperti ini syariah ini. Yang terjadi justru kalau orang-orang lemah curi ayam itu justru kena hukuman. Sedangkan yang koruptor besar lepas karena dia sanggup untuk membayar. Syariat Nabi, syariat Islam seperti apa? Ini dia. Sama semuanya, orang muliakah dia, terpandangkah dia, atau orang lemahkah dia, biasakah dia, sama. Kalau berbuat kesalahan hukumnya sama. Dan kata Nabi, demi Allah, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Mekap dari Usamah bin Zaid, mandum anak bapa lagenya rupanya. Itu syariat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka senang kita kalau dibilang bahwa negeri kita ini kita terapkan syariat. Inilah seperti ini loh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dari tata kelola pemerintahan, sikap daripada seorang pemimpin, di situ mulai daripada syariat Islam. Bukan dari bawah dulu, dari atas dulu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita mendukung gubernur kita mendukung wali kota, mendukung bupati kalau memulai dengan apa? Lingkaran pemerintahan diterapkan syariat Islam, dan kita rakyat menuntut itu. Betul tidak? Betul tidak? Karena biar terjamin hak setiap rakyat, maka pemerintahan itu mestilah bersih sesuai dengan syariat Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka jangan kita takut atau kita merasa bahwa ya syariat Islam, kipu syariatnya, syariat. Awas ngomong asal-asalan. Emangnya begini syariat ini? Nabi Muhammad ngomong seperti persamaan hukum hukum semuanya syariat. Enggak main-main, saudaraku yang dimuliakan Allah. Masalah ada salah praktek ataupun ada yang hanatan kepeduli atau kepegat kimayang, itu bukan salah syariat. Salah yang orang mempraktekkan atau yang tidak tuntas melakukan syariat Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tahu nggak rahasianya? Sebenarnya masalah syariat ini bukan kita yang di bawah yang takut, justru nih yang di atas yang takut dengan syariat Islam. Yang di atas ditakut dengan syariat Islam, dan mereka yang ada di tengah-tengah. Kalau bahasa kapitalisnya ada middle class, yaitu kelas orang-orang tengah ini dengan orang-orang atas. Justru mereka yang takut dengan syariat Islam. Karena kita hari ini hidup di zaman kapitalis, maka hidup kita hari ini bahkan pemerintahan kadang hanya dikuasai oleh beberapa orang, oleh kelompok tertentu yang berkuasa, yang dia entahkah dengan duitnya, entahkah dengan pengaruhnya, hanya mereka. Maka ketika diterapkan syariat Islam yang memberikan hak kepada setiap rakyat untuk berbicarakah, untuk mendapatkan haknya secara mulia, ini akan menjadi kedudukan orang-orang atas ini yang hari ini sudah biasa enak dan empuk mengambil hak daripada orang-orang bawah, daripada kita, daripada rakyat.
maka mereka tidak akan aman dengan syariat Islam. Jadi masalahnya bukan dengan kita. Maka kita rakyat biasa justru menuntut itu, penetapan syariat Islam secara baik. Bahkan kalau ada pemerintah niat baik, pemerintah kita menerapkan syariat Islam di negeri kita, di Aceh ini, kita akan sangat bangga dan mendukung sama-sama, karena akan terjamin semua hak kita, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau khutbah beliau tentang masalah fenomena mahar wanita masa Umar itu naik tinggi lagi uronyo sih, mahai kan uronyo kan ya. Punya mahar berapa 15 mayam paduk misalnya, punya uronyo 15 mayam getahe berkawin uronyo. Jadi ada fenomena ini pada masa Umar. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkhutbah ya. Beliau berkhutbah mengatakan bahwa wahai sahabat-sahabatku ya, ayuhan nas ma iktharukum fi sadaqin nisa. Sungguh betapa banyak, betapa mahal hari ini orang membayar mahar, kata Umar. Ya, padahal pada masa Rasulullah dan sahabat dulu, mahar itu tidak lebih daripada 400 dirham, kata Umar. Maka hari ini janganlah kalian melebihkan daripada 400 dirham daripada mahar seorang wanita itu. Ya, itu anjuran daripada Umar bin Khattab. Ya, itu beliau khutbah ngomong masalah itu. Beliau membuat penetapan mahar oleh seorang khalifah. Mahar itu jangan mahal, 400 dirham saja seperti masa Nabi. Oke. Turun beliau daripada khutbah, datang seorang wanita, ya. Apa kata seorang wanita ini? Ya Amiral Mukminin, nahaitan nas an yuzidu fi mahrin nisa ala arba'ati mir'ati dirham. Wahai Amirul Mukminin, engkau ini melarang orang membayar mahar lebih daripada 400 dirham. Benar demikian? Ditanya oleh wanita ini, diinterogasi Umar oleh wanita ini. Kata Umar apa? Qala na'am. Faqalat ama sami'ta ma anzalallahu fil Qur'an. Lalu wanita ini ngomong apa? Apakah engkau tidak baca ayat Allah dalam Al-Qur'an, wahai Umar? Ayat apa itu, kata Umar, ya. Yang Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran, dalam surat An-Nisa ayat 20. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a, ya. Apabila engkau ingin menggantikan seorang istri dengan istri yang lain dan engkau telah memberikan kepadanya harta yang banyak, maka jangan engkau ambil lagi harta itu. Qintaran, Allah mengizinkan seorang suami memberikan harta yang banyak kepada istrinya, kepada calon istrinya juga. Kenapa engkau larang? Apa kata Umar? Ya, kullun nas afqah min Umar, summa raja'a farakibal mimbar. Kata Umar, memang semua orang lebih pintar daripada Umar. Naik mimbar lagi Umar, ubah pendapat beliau. Silakan, terserah kalian, berapapun kalian buat mahar, gak ada masalah. Ada hak seorang rakyat kecil untuk kritik pemerintah di depan matanya dia langsung, dan dia hidup bebas. Hari ini kita nggak punya hak bebas mengkritik pemerintah, berarti kita tidak punya hak. Bayangkan sistem kekhalifahan dan syariat yang terbentuk masa itu. Pemerintah baru mengumumkan, lalu kemudian dikritik, balik lagi pemerintah ubah. Bayangkan itu, betapa hak seorang rakyat kecil diperhatikan. Ini loh sistem syariah. Yang kalau hari ini rakyat kecil ngomong, berbicara, menuntut haknya, kritik terhadap haknya, lalu justru dia yang akan divonis, dia yang akan dikriminalisasikan, kita tahulah betapa curang ini sistem. Betapa kita rindu akan sistem syariat yang memberikan hak rakyat kecil ngomong langsung mengkritik di depan seorang penguasa besar, Amirul Mukminin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin kita pemimpin yang sesuai dengan syariat, dan kita rakyat dipersiapkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang siap hidup bersyariat, dan dijadikan Aceh ini dan Indonesia secara umum baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.